kita nggak akan bahas kerinduan dengan orang yang tidak bisa membalas rindu lagi. Gak tahu teman-teman kemana gitu, sibuk semua. Obrolan anak ngekos, kisahnya dekat banget. Rasanya baru kemarin kita melakukan hal-hal yang menyenangkan dengan teman masa kecil kita. Teman yang gara-gara orang ini nih kita dimarahi oleh orang tua kita. Teman yang dulu tiap hari main bareng, ketawa, nangis, bahkan sesekali berantem receh gitu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, semua mulai sibuk ngejar cita-citanya masing-masing. Rasanya kayak gak percaya aja, dan itu sudah terjadi. Dan pada akhirnya yang kita rasakan sekarang hanyalah sebuah rindu dan tidak akan bisa kembali ke masa kecil itu. Hari ini aku pengen mengajak kamu berbicara tentang kerinduan yang gak bisa balik lagi. Tenang, kita gak akan bahas kerinduan dengan orang yang tidak bisa membalas rindu lagi. Tapi untuk sekarang aku pengen membuat sebuah kerinduan di teman masa kecil yang pasti banget kita tetap pengen menyimpan sebagai kenangan di masa depan dan sebuah pengingat bahwa dulu orang yang sekarang mungkin jadi profesor, jadi dokter ataupun profesi lainnya, itu kita tahu masa kecilnya gitu. Coba kalian ingat-ingat apa yang momen membuat kamu sesekali merasa, wah kangen juga ya temen dulu jam segini tuh waktu-waktunya bersama teman itu gitu. Tapi sekarang dia lagi ngapain gitu ya? Apakah masih ingat dengan permainan kartu yang gara-gara ini kita dimarahi orang tua mungkin? Pada intinya kenangan masa kecil yang sekarang hanya bisa disimpan dalam sebuah kenangan di dalam memori kita. Main di lapangan tanpa mikirin waktu, bahkan saling cerita mimpi yang kita rasa mimpi itu kita gak bisa gapai sekarang gitu. Aku yakin kamu di sini juga mempunyai cita-cita yang sekarang udah realistis aja. Tapi dulu ke teman kita ceritain, aku pengen jadi tentara gitu, aku pengen jadi polisi, aku pengen jadi presiden. Bahkan yang kita tidak tahu presiden itu serumit itu gitu. Yang kita tidak tahu TNI itu tanggung jawabnya besar banget gitu. Tanpa kita tahu juga profesi-profesi lainnya yang banyak tanggung jawab masing-masing gitu. Tapi kita masa kecil ya udah pengen polisi biar bisa mengejar penjahat, udah sesimpel itu aja. Momen sederhana itu yang memorable sampai sekarang gitu. Coba kalian, apa sih masa-masa kalian yang diingat dengan teman kecil? Atau bahkan mungkin perempuan tuh gak tahu ya. Kalau dulu zaman aku tuh main Barbie gitu pasti cewek suka gitu. Ataupun kalau dicampur dengan cowok pasti petak umpet dan hal-hal lainnya gitu. Gak tahu nih, coba komen. Tapi ya meskipun seperti itu, meskipun kenangan itu sudah full jadi kenangan yang gak mungkin diulang, tapi ya karena waktu gak bisa berhenti, pada akhirnya orang-orang yang kita ceritain sebelumnya tuh ya sudah mulai menempuh jalan masing-masing. Ada yang sibuk kuliah, ada yang sibuk kerja, ada juga yang mengejar passion dan hal-hal lainnya, yang pada akhirnya kita ditandai dengan jarang dan sulitnya untuk kita bertemu. Bertemu pun sangat sedikit gitu waktu untuk bisa kita bersama lagi. Bahkan ya gak bisa main petak umpet lagi gitu. Bahkan kalau udah ketemu di sela-sela sibuk gitu, waktu kumpul makin jarang. Dan di sanalah mulai kita ada sebuah rasa kehilangan yang padahal semua baik-baik aja.
Padahal semua ya itu jalannya gitu. Kita bakal tahu, kita bakal dewasa, kita bakal mempunyai jalan masing-masing. Cuman ya rasa kehilangan tetap ada. Padahal itu baik gitu. Dan di titik ini ya kita hanya sadar dengan sebuah kerinduan saja. Dan ketika ada momen untuk kita bertemu ya aku pribadi sangat menghargai hal itu. Apapun, sesibuk apapun, kalaupun ada teman yang susah banget kumpul, tapi suatu saat teman yang susah itu bisa, sepertinya aku yang akan mengorbankan kesibukanku gitu. Karena momen yang akan sangat sulit gitu. Dan aku yakin di kondisi seperti ini, kalaupun kita harus meet ataupun ngebet banget harus ketemu, ya pasti ada 1-2 orang yang harus berkorban dari kesibukannya gitu. Entah kalaupun sedang kuliah harus bolos dulu, ataupun sedang kerja harus ambil cuti, dan hal-hal lainnya. Aku yakin itu sih harus ada pengorbanan. Karena ya kalau nunggu semua gak sibuk, sulit banget. Dari sana kita sadar rindu yang kembali muncul, tapi rindu yang benar-benar kita nikmati gitu. Enggak kita cuman, kalau rindu ke seorang gitu ataupun kita sebut ya mantan dan sejenisnya ataupun pacar, ya mungkin kita kesiksa gitu ya kalau enggak ketemu. Tapi kalau rindu sama teman kecil yang bermain tuh mungkin kita bisa mengenang, bahkan ketawa-ketawa gitu meskipun kita ngelamun sendiri gitu. Dari yang tiba-tiba kangen, dari yang tiba-tiba keinget orang itu, teman kecil kita itu, jadi ketawa-ketawa sendiri gitu. Bahkan aku sendiri ya, triggernya itu ya kadang misalkan ada seorang anak kecil ataupun banyakan gitu di kampung aku itu bermain kelereng misalkan, itu langsung memorable, teringat bahwa wah kayaknya baru kemarin dah aku main itu dengan teman-teman, sekarang gak tahu teman-teman kemana gitu, sibuk semua. Atau sesimpel kita mendengar lagu yang sering kita gaungkan gitu, masa kecil yang bahkan kita gak paham itu makna lagu, tapi karena dulu kita sering dengar ataupun kita nyanyikan, ya itu jadi sebuah trigger kita kangen dengan orang-orang itu. Rindu ngobrol tanpa beban, rindu kebersamaan yang tak tergantikan. Itu mungkin yang dikangenin sekarang gitu, karena kumpul ya kumpul aja, nggak perlu mikir apa makanannya nih, rokok ada gak, atau tempatnya di mana nih. Nggak ada kepikiran itu gitu. Waktu kecil ya udah kita langsung kumpul di satu titik permainan, tempat kita bisa main kalau bola di lapang yang cukup luas mungkin. Tapi ya kita juga sadar juga semua udah berubah dan semua masa ada orangnya, dan semua orang ada masanya mungkin. Itu kalau dari quote-quote yang beredar ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mungkin atau menahan kerinduan ataupun mengobati kerinduan ini? Yang pasti ya kalau bisa ketemu, tapi ya susah juga sih, sulit. Bahwa kita pernah saling bermain ataupun apa ya, jadi sulit untuk mengatakannya. Intinya kita hanya bisa menyimpan rindu ini sebagai pengingat bahwa kita pernah punya sahabat yang tumbuh bersama, meskipun tumbuhnya gak sampai akhir gitu. Rindu ini bukan sebuah yang bikin kita sakit gitu. Rindu ini yang akan bikin kita mengingat, justru mengingat hal-hal yang dulu kita menghargai waktu bersama gitu. Rindu ini bikin kita lebih
menghargai setiap momen yang sekarang kita lalui aja gitu. Dan mungkin siapa tahu ya, di masa depan kita ketemu lagi, teman-teman kita akan bertemu lagi dengan hal yang aku yakin akan ada sebuah perbedaan, entah itu dari segi profesi ataupun apapun itulah. Tapi yang pasti untuk teman-teman yang mendengarkan ini, semoga tersampaikan ya. Kalian mungkin yang pengen ketemu teman, pesan ataupun kesannya boleh sih di komentar aja. Kalau aku ya, kalaupun ada kesempatan kita ketemu ya, ayo kita usahakan ketemu, karena kerinduan ini ya meskipun nggak ketemu juga tetap akan ada gitu. Dan kalaupun ketemu itu bukan mengobati kerinduan, malah lebih memorable dan ada waktu untuk kembali merindukan hal tersebut. Semoga kalian, apapun jalan yang kalian tempuh, teman-temanku yang sangat-sangat berharga yang tumbuh bersama, semoga kita ketemu lagi di puncak yang pengen kita gapai masing-masing. Seperti itu. Mungkin podcast kali ini sekian. Semoga bisa mengobati ataupun mengingatkan bahwa orang yang mungkin sekarang lagi kesepian, dulu kita punya temen kesepian juga gitu. Meskipun sekarang juga gak ada sih. Ya hanya sebatas WA ataupun telepon sekali juga cukup mungkin ya. Gitu mungkin. Selamat untuk menahan kerinduan. Dan semoga selalu bahagia. Dari kamar kos sampai